Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan dan siap sedia mempergunakan masker. Kita masih membahas tentang melakukan pengembangan produk yang kemarin kita sudah membahas tingkatan dari produk, kategori produk baru. Nah, sekarang kita dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis produk dan melakukan pengembangan produk. Namun kita nanti akan membahas tentang tahap pengembangan produk serta faktor yang membuat keberhasilan dan kegagalan uji coba suatu produk itu di pasaran. Yuk kita lihat dulu tujuan pembelajarannya dan materi apa saja yang akan kita pelajari pada sesi ini. Oke, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari tahapan pengembangan produk ini nanti pada sesi ini, nah diharapkan Ananda akan dapat menjelaskan 4 poin ini. Silakan Ananda baca dalam rangka meningkatkan daya baca Ananda. Yuk, sekarang kita lihat apa saja materi-materi yang akan kita bahas pada sesi ini. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini hanya ada 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah tahapan pengembangan produk, yang kedua faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pengembangan produk itu sendiri. Kita lihat saja pada yang pertama, yaitu tahapan pengembangan produk. Menurut Pandi Ciptono, untuk mengembangkan produk baru diperlukan suatu proses sistematis yang terdiri atas 8 tahap. Yang pertama adalah penciptaan ide. Maksudnya di sini adalah penciptaan ide produk. Nah, proses pengembangan produk baru berawal dari pencarian ide. Ide produk baru dapat berasal dari banyak sumber. Misalnya konsumen, ilmuwan, pesaing, karyawan, atau anggota saluran distribusi atau yang disebut di sini distributor dan manajemen puncak. Nah, konsumen. Konsep pemasaran menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Cara yang ditempuh perusahaan untuk menggali ide baru dari konsumen adalah melalui survei, diskusi, serta surat saran dan keluhan dari pelanggan. Sedangkan dari ilmuwan itu melakukan riset dan laboratorium. Nah, kalau dari pesaing, perusahaan dapat menemukan ide cemerlang dari mengamati barang dan jasa para pesaing. Sementara kalau karyawan, artinya semua karyawan boleh memberi saran untuk pengembangan produk. Nah, yang kelima itu dari distributor dan agen penjualan itu memiliki pengamatan pertama atas kebutuhan dan keluhan pelanggan serta perkembangan persaingan. Terus dari manajemen puncak dapat menjadi sumber utama ide produk baru asalkan didasari dengan perencanaan yang mendalam atas ukuran dan minat pasar. Nah, tahap yang kedua yaitu penyaringan ide. Nah, dalam tahap ini ide disaring menjadi beberapa ide yang menarik dan sungguh-sungguh dapat diterapkan dengan sukses. Tujuan penyaringan ide ini adalah untuk menolak ide-ide buruk sedini mungkin, karena biaya pengembangan produk itu semakin besar dalam setiap tahap pengembangan. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian konsep. Setelah disaring, dilakukan pengembangan dan eksperimen. Kemudian model produk baru itu diujikan kepada konsumen serta diadakan survei pendapat konsumen terhadap produk baru tersebut serta kemungkinan konsumen akan membelinya. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Setelah ide melalui tahap pengujian konsep, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pemasaran untuk mengembangkan atau untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Nah, rencana strategi
strategi pemasaran itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran. Di sini adalah misal positioning produk, serta penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dalam 5 tahun pertama. Yang kedua, menggambarkan harga, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama. Sementara yang ketiga adalah rencana strategi pemasaran menjalankan atau menjelaskan penjualan jangka panjang dan sasaran laba serta strategi pemasaran selanjutnya. Nah, strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal-hal tersebut. Nah, sedangkan tahap yang kelima adalah analisis bisnis. Tujuan analisis bisnis di sini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai dampak finansial yang didapat dari memperkenalkan sebuah produk baru. Jadi analisis bisnis memerlukan informasi yang rinci tentang biaya manufaktur, biaya pemasaran, terus perkiraan tingkat penjualan dan tingkat kemungkinan kanibalisasi produk. Yang keenam, pengembangan produk. Nah, jika konsep produk dapat melewati tahap analisis bisnis dengan baik, maka dilanjutkan ke departemen riset dan pengembangan untuk dikembangkan menjadi produk fisik. Nah, tahap ini merupakan langkah besar dalam investasi dan dapat menjawab pertanyaan apakah ide produk tersebut dapat dijadikan produk yang layak dan komersial. Sementara untuk tahap yang ketujuh adalah uji pasar atau marketing testing. Nah, apabila suatu pasar telah lolos tahap pengembangan, maka produk tersebut siap diberi nama atau merek, diberi kemasan dan program pemasaran awal maksudnya untuk menguji dalam kondisi yang lebih nyata. Nah, tujuan uji pasar ini adalah untuk mempelajari bagaimana konsumen bereaksi terhadap penanganan, penggunaan, dan pembelian ulang produk aktual dan seberapa besar pasarnya. Nah, manfaat dari uji pasar ini adalah memberikan ramalan yang lebih dapat diandalkan mengenai penjualan di masa depan. Manfaat yang kedua adalah pengujian awal atas rencana pemasaran. Manfaat yang ketiga adalah perusahaan dapat mengetahui kesalahan yang ada pada produk. Manfaat yang kelima, perusahaan memperoleh petunjuk atas masalah yang ada dalam jaringan distribusi. Dan yang terakhir adalah manfaatnya perusahaan memperoleh pemahaman lebih baik atas perilaku berbagai segmen pasar. Nah, inilah 5 manfaat yang diperoleh dari uji pasar. Sekali lagi Bu Reja ulang bahwa tujuan uji pasar adalah untuk mempelajari bagaimana konsumen bereaksi terhadap penanganan, penggunaan, dan pembelian ulang produk aktual dan seberapa besar pasarnya. Tahap yang ke-8 adalah komersialisasi. Uji pasar menyajikan informasi yang memadai untuk memutuskan jadi atau tidaknya diluncurkan produk baru. Nah, bila perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti biaya iklan, biaya promosi pada awal-awal peluncuran produk. Nah, keputusan yang perlu dipertimbangkan dalam tahap komersialisasi ini adalah timing, yaitu kapan memperkenalkan produk kepada konsumen agar produk tidak gagal. Yang kedua, strategi geografis, yaitu di mana saja wilayah pemasaran produk ini. Yang ketiga, prospek pasar sasaran. Artinya, kepada siapa produk ditawarkan. Yang keempat adalah strategi pengenalan pasar, yakni bagaimana caranya memasarkan produk. Nah, inilah 8 tahap daripada pengembangan suatu produk. Sekarang kita lihat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam pengembangan produk. Nah, di sini dalam melakukan pengembangan produk terdapat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Nah, faktor keberhasilan di sini menurut Pandi Ciptono
Yang pertama adalah produk superior yang unik. Misalnya kualitas yang lebih baik, kemampuan baru, nilai guna lebih tinggi. Nah, produk superior ini adalah produk yang memiliki kualitas tinggi sehingga mampu memberikan prestise tersendiri bagi pemakainya. Orang yang menggunakan produk superior akan memperoleh kepuasan batin dengan adanya pujian dari orang lain. Umumnya barang superior ini dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Tugas kamu nanti adalah carilah contoh-contoh barang superior. Yang kedua adalah konsep produk didefinisikan dengan baik sebelum pengembangan. Nah, perusahaan secara cermat menentukan dan menilai pasar sasaran, persyaratan produk, dan manfaatnya sebelum meneruskan usaha pengembangan ini. Yang ketiga adalah sinergi teknologi pemasaran, di mana kualitas pelaksanaan dalam semua tahap dan daya tarik pasar. Sekarang kita lihat faktor kegagalan dari pengembangan suatu produk itu. Di sini ada 4 faktor kegagalannya. Yang pertama, target pasar yang dituju terlampau kecil, sehingga penjualannya tidak dapat menutupi biaya riset dan pengembangan, tidak bisa juga menutupi biaya produksi dan biaya pemasarannya. Yang B, tentu saja kualitas produk yang tidak baik, sehingga menyebabkan kegagalan. Yang C yaitu perusahaan tidak memiliki akses ke distributor dan pasar. Misalnya kalah bersaing dalam mendapatkan space atau tempat dalam rak-rak di supermarket atau di toko-toko pengecer. Yang keempat tadi seperti yang sebelumnya kita ulas yaitu timingnya tidak tepat. Artinya produk baru diluncurkan terlalu cepat atau terlalu lambat atau bahkan pada saat selera konsumen sudah berubah drastis. Nah, inilah faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam mengembangkan suatu produk. Baik, dengan selesainya kita membahas tentang faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam pengembangan suatu produk baru, maka berakhir pula kompetensi dasar kita tentang pengembangan produk baru atau melakukan pengembangan produk baru, sehingga nanti siap-siap Ananda setelah pertemuan ini untuk melakukan ulangan harian yang pertama. Namun sebelum itu Ananda coba kerjakan tugas yang sudah saya kirim ke Google Classroom. Baik Ananda semua, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Reja kembali menyimpulkan seperti biasa bahwa hari ini kita sudah mempelajari ada 8 tahap pengembangan produk. Terus ada faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam pengembangan produk. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Ananda yang muslim membacakan hamdalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Oke? See you next time and have a nice day.